Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu ya, sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar menjadi berkat besar bagi banyak orang, memuliakan nama Bapa kita yang di surga, menjadi terang dan garam di manapun Bapak Ibu dan teman-teman semua berada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Parlin Israel Munte ya, dahulu bernama Parlin Ismail Munte ya, karena beliau masih hidup dalam kegelapan, maka namanya masih Ismail, tapi telah menjadi anak Tuhan, menjadi Israel. Nah, bagaimana beliau ini bertobat dan lahir baru, itu bermula karena beliau berasal dari keluarga dukun sakti ya, turun-temurun keluarganya ini adalah penyembah berhala dan hidup dalam kegelapan, suka berdukun ya, atau menjadi dukun di kampungnya, menyembuhkan orang, menemukan orang, menemukan barang yang hilang, dan banyak hal-hal yang ajaib ya, mukjizat mereka lakukan secara kuasa gelap. Tetapi pada suatu saat Pak Munte ini atau Pak Parlin Israel Munte ini mendapati ibunya yang sakit keras 14 tahun, tidak pernah bisa bangkit dari tempat tidurnya, selalu berbaring, tidak bisa duduk, dan sakitnya tidak sembuh-sembuh. Itu membingungkan dia, tetapi akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta setelah dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dari sinilah awal mulanya pertobatan itu terjadi. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya adalah pendeta Israel Munte yang dilahirkan ya di salah satu daerah, yaitu daerah Tapanuli Utara, di salah satu desa di sebuah kaki gunung. Ya, kami di sebuah pedesaan yang ada namanya pohon kemenyan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengenal pohon kemenyan, tapi kami punya pohon kemenyan. Itulah yang ada di kampung Tapanuli Utara. Dan di kampung saya sekarang ini banyak sekali ya pohon kemenyan di sana, dan saya sejak kecil juga dilatih oleh orang tua saya, diajar oleh orang tua saya bertani dengan kemenyan ya. Kemenyan itu adalah pohon yang langka sebenarnya ya, ataupun tumbuhan yang langka. Bapak Ibu Saudara, saya adalah anak yang ketujuh ya, dari 7 bersaudara. Berarti saya adalah anak yang paling bungsu ya, paling bontot saudara ya. Nah, saya dilahirkan pada tahun 1960-an ya, dan saya tinggal di sebuah pedesaan dan sekolah juga di pedesaan dari SD sampai SMP, tapi SMA-nya saya sekolah di kota Kabupaten Tapanuli Utara, itu yang disebut Kota Tarutung ya, Kota Tarutung Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya menjadi seorang hamba Tuhan dan bagaimana saya mungkin menjadi terpanggil jadi pelayan hamba Tuhan ya. Saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah membayangkan saya jadi seorang hamba Tuhan, apalagi memberitakan Injil hampir di seluruh Indonesia. Saya sudah jelajah, saya memberitakan Injil. Saya baru pulang minggu yang lalu dari kota Jawa Barat ya, Jawa Barat, dari Cianjur, Cikalong ya, dari sampai di Bandung, Subang kemarin. Tapi saya berada sekarang ini di salah satu kota Jakarta. Nama istri saya adalah Magdalena ya, itu nama istri saya, dan kami dikaruniakan ada 4 orang anak, dan saya sudah ya, anak-anak saya sudah kuliah semuanya dan sudah bekerja, dan sudah 3 orang yang sudah merit ya, jadi kami udah punya cucu 5 orang Bapak Ibu Saudara ya. Anak yang pertama dia sekolah di Jakarta di seminari Betel ya, Petamburan ya, dan lulus dari sana dia
mengajar guru agama di Pekanbaru. Beliau dan anak saya yang pertama ini tinggal di kota Pekanbaru dan menikah juga dengan salah satu anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan dan sangat baik dan juga patuh kepada kedua orang tua, ya. Nah, itu ada orang Batak Karo juga menantu kami. Yang kedua, menantu saya adalah orang Manado, Makassar. Anak saya namanya, yang pertama namanya Berliana, ya, itu nama anak saya, Esther Berliana. Dan yang kedua, Rini Juwita, itu yang kedua, dan menikah dengan orang Manado. Dan dia sudah punya anak dua, dan ada bersama kami tinggal di sini. Dan saya selalu membimbing dia dan mengasuh dia dengan kasih daripada Tuhan. Ya, jadi kami sama suami istri selalu ya memperdulikan cucu ini, mengantar sekolah tiap pagi, tiap siang saya pergi, ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga baru merit bulan Maret yang lalu, ya Maret yang lalu juga kepada orang Batak juga, marga Nababan, ya Nababan juga dari kampung asal dari Tapanuli Utara juga, Bapak Ibu Saudara, dan belum punya keturunan. Dan anak yang paling bontot yang terakhir adalah namanya Daniel, ya Daniel Siamunte. Tadi Pak Prengki sudah lihat dan sudah tadi dengar bicara tadi, ya. Itu sekedar perkenalan dari keluarga saya. Tapi saya dilahirkan di tengah-tengah penyembahan berhala. Kenapa saya katakan dilahirkan di tengah-tengah penyembahan berhala? Karena ayah saya adalah seorang dukun yang terkenal dan besar, ya di daerah Tapanuli pada tahun 60-an, 70, 80-an. Ayah saya menjadi seorang dukun, dia pelatih pencak silat, dia juga bisa mengobati berbagai penyakit dan juga menangkis segala akan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme, ya. Okultisme atau dikatakan ilmu-ilmu hitam, ya, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sejak kecil dilatih oleh ayah saya, mulai dari umur 8 tahun saya sudah diajari dengan ilmu-ilmu kebal, ya, ilmu-ilmu pencak silat dan juga ilmu-ilmu menangkis segala serangan-serangan kuasa kegelapan ataupun mantra-mantra dari banyak orang, ya Bapak Ibu Saudara. Karena di daerah kampung kami Tapanuli sampai daerah baru sana banyak ya yang punya ilmu-ilmu kejahatan lah Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak mulai dari umur 8 tahun saya sudah diajari oleh ayahku, ya, untuk bagaimana cara memukul lawan. Bisa sekali pukul dia harus jatuh, dia harus pingsan, dan juga kemudian saya diajari bagaimana saya untuk tidak kena pukulan dari musuh. Saya diajari Bapak Ibu Saudara, ya, saya diajari oleh ayah saya bagaimana caranya untuk kita tidak bisa baik itu ditikam, baik kita dibajok, kita tidak akan mampan dengan benda-benda tajam seperti itu. Ditembak pun seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana saya bisa berubah jadi seorang hamba Tuhan? Ya, karena kami latar belakang kami dari penyembahan berhala, karena ayah saya seorang dukun besar dan juga punya agama, ya tradisi lah saya bilangnya, tradisi di Tapanuli di orang Batak. Kami dari latar belakang dari RK, ya. Tahu RK Bapak Ibu Saudara, Rom Katolik. Ya, dari Rom Katolik itu dulu, jadi kami punya gereja Katolik lama, ya. Dan saya diasuh oleh ibu saya yang sangat setia. Sebenarnya menjadi seorang jemaat yang sangat rajin beribadah, berdoa, dan selalu mendoakan saya. Semenjak kecil di tempat tidur tiap pagi, tiap malam saya didoain terus oleh mama saya. Tapi bapak saya, ayah saya tadi, selalu saya sampai, ya, saya bisa menguasai ilmu yang diajarkan itu. Cuman hanya saya tidak bisa
dimandirikan gitu. Karena bapak saya kalau dimandirikan saya, dia akan cepat mati. Ya, itu undang-undang peraturan dari uh, apa uh, ilmu dari ayah saya. Jadi bapak saya ingat ya, saya akan belajar sambil belajar saya lihat banyak murid bapak, ratusan murid bapak yang selalu datang di kebun kami, karena kami punya kebun yaitu kemenian. Kemenian ya, pohon kemenian itu ada di lereng-lereng gunung, dan rumah kami pun ditaruh di bawah kaki gunung, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kami bercocok tanam di sana, menanam ubi, menanam padi, selain daripada kemenian itu sendiri. Nah, kami pelihara bebek. Jadi inilah masa kehidupan saya kecil sampai ke SD sampai SMP. Nah, waktu saya SMP tahun 73 saya ingat ya, 73 sampai tahun 75 dari SD saya masih 73, 74 saya SMP, 75 sampai tahun ya SMA saya di tahun 77, 78 ya. Tapi masa SMP saya ingat satu batalion dari kota Siantar waktu masih perang ya di tim-tim, masih saya ingat karena waktu itu ayah saya terkenal dengan ilmu-ilmu kebal dan lain sebagainya, tahan dibacok, tahan di apa segala, ya pokoknya entah apapun dibikin, malah tahan dibakar, tahan dijatuhkan dari ketinggian apapun, dia tidak akan terasa apa-apa di bawah. Karena seolah-olah ada yang menatang dia di bawah. Itulah kehebatan ilmu kuasa gelapnya dari ayah saya. Bahkan berjalan di atas bara api bisa juga. Saya udah praktekkan itu. Sama kayak limbat. Apa yang dilakukan oleh limbat di TV-TV, itu saya nggak heran lagi melihat itu. Karena saya melihat ayah saya sudah lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi bagaimana saya menjadi seorang hamba Tuhan hari ini, dan saya merasakan bagaimana berbagai mujizat-mujizat pernyataan Tuhan, ya, kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, ya. Jadi kami dari 7 bersaudara, saya anak yang paling bontot, ya. Saya akhirnya dibesarkan, saya yang menulis, bahkan saya ikut dalam latihan, ya, satu batalion yang dari kota Siantar, Siantar Simalungun, ya, daerah terkenal, ya, Siantar di Sumatera Utara. Saya ingat saya yang masih menulis akan jimat-jimat mereka, mantra-mantra yang akan mereka pakai untuk perang pada tahun 77, tahun 75 sampai tahun 77 di tim-tim pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ada juga memang keluarga yang ikut jadi tentara pada saat itu, dan mereka pulang dengan selamat semua. Tidak ada yang ditembak pun mereka tidak akan mampan, dibacok pun mereka tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Ya, inilah yang membuat saya selama 7 bersaudara kami. Saya udah besar SMA, tapi saya melihat, ya, saya melihat bagaimana kehidupan kakak-kakak saya, ya, kakak saya yang seringkali berantem, ya, tidak pernah ada damai, ya, termasuk saya sendiri. Ya, di kampung saya, boleh dikatakan di kampung kami, ya, ada namanya Bonandolok, namanya kampung kami, yang itu sekarang ini ada di Dolok Sanggul, ya, Dolok Sanggul, Humbahas, sekarang disebutkan terpisah dari Tapanuli Utara sekarang, udah dimekarkan jadi kabupaten, ya. Tidak pernah ada damai, tidak pernah ada ketenangan, tidak pernah ada, ya, kenyamanan di dalam rumah tangga. Saya bingung melihat keadaan rumah tangga kami pada saat itu. Saya bingung, saya heran. Gimana? Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih. Dan saya kelas 4 SD saya memang sudah ditinggal oleh ibu yang melahirkan saya. Yang tadinya suka mendoakan saya, suka mengajak saya ke gereja, ya. Walaupun kami gereja yang lama gitu, ya. Nah, saya diajak, saya didoain, saya selalu diajarkan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, walaupun dengan berupa bahasa daerah, dan juga ada bahasa Indonesia juga dikasih waktu itu. Nah,
Apa yang mendasari saya menjadi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Saya pun sampai hari ini selalu saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kok kau bisa Tuhan mengubah hidup saya. Saya nggak pernah bisa membayangkan saya jadi bisa seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita Injil yang akan memberitakan kabar baik-Mu, yang akan juga mendoakan orang-orang yang sakit, bahkan yang akan mendoakan orang-orang yang dirasuk oleh setan. Karena waktu ayah saya masih hidup, dia gampang sekali mengusir roh-roh jahat yang diganggu oleh roh-roh jahat orang-orang yang ada di kampung saya. Kalau ada satu perkelahian, ayah saya hanya sepatah kata dia ucapkan, dia semua diam. Tidak bisa ada orang berani menjawab. Dan itu saya lihat sendiri. Bahkan saya pun, waktu masih sekolah SMP, sampai SMA, saya menjadi tukang pukul di sekolah saya waktu itu. Dan semua satu sekolah kami ada sekitar, ya, pokoknya sampai hampir 800 mahasiswa, ya, siswa SMP itu, karena dari banyak sekolah di kami sekarang itu sudah jadi kecamatan kampung yang saya kelahiran saya ini sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya bisa menaklukkan orang-orang itu dengan tenaga-tenaga gaib dan ilmu-ilmu, ya, kebal yang ayah saya sudah berikan kepada saya, dan yang saya hafal dan yang selalu akan saya lakukan juga dengan berbagai, ya, apa namanya, baik itu berupa pencak silat dan karate. Bahkan saya waktu SMA saya masuk jadi karate do, ditambah lagi saya masuk dengan karate do. Saya dilatih di sungai di Sigeaon, itu ada guru-guru karate kami, guru karate do. Saya diuji, dipukul, saya nggak rasa sama sekali, saudara kasih. Nah, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibu yang telah melahirkan saya meninggal pada saat kelas saya 4 SD, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ayah saya kembali ya menikah tidak lama, ya 1 tahun dia menjadi duda, dia menikah lagi dengan satu, memang masih ada dengan rumpun keluarga, dengan satu rumpun keluarga, akhirnya direstui. Tapi puji Tuhan masih ada sekarang, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih sekolah SMP sampai SMA, ibu saya ini sakit 14 tahun sakit 14 tahun, tidak bisa. Padahal bapak saya seorang dukun yang bisa, ya, mengobati berbagai penyakit. Orang yang diracun bisa sembuh, orang yang digigit ular bisa sembuh sebentar, orang yang malah diguna-guna orang bisa diobati sebentar aja. Itu ayah saya melakukan, ada ramuan-ramuan, banyak obat-obatan waktu itu. Ada obat yang berupa minyak yang harus yang patah, kalau patah tangan pun atau patah kaki, dia hanya dibungkus dengan daun pisang, dibikin minyak ini, dia bisa sembuh total, ya. Karena aku sudah lihat semuanya, ya, yang berubah di kampung kami, bahkan termasuk keluarga adik ipar saya dan adik istri saya. Dia jatuh dari pohon rambutan, tangannya patah. Waktu itu hanya dibungkus dengan daun pisang yang muda, dioleskan, langsung total sembuh. Dan itu satu keheranan, keajaiban, ya, secara logika manusia, ya. Tapi itulah yang, justru itulah yang saya bayangkan, saya ingat-ingat semuanya. Akhirnya ibu saya dibawa ke pastoran, karena di pastoran itu, karena kami gereja Katolik, di pastoran banyak obat tapi tidak pernah bisa menyembuhkannya. Dibawa ke puskesmas, ke klinik yang dekat di kota Dolok Sanggul, toh juga nggak bisa. Dipanggil juga dukun yang lain. Jadi dukun memanggil dukun, ya. Jadi dukun memanggil dukun, Bapak Ibu Saudara. Toh juga dia nggak berguna. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku kekasih? Akhirnya saya melihat penderitaan ini terjadi 14 tahun. Mama tiri saya ini sakit, mama tiri saya, ya. Jadi kalau ayah saya seorang dukun tadi bisa mengobati segala macam, bisa membuat segala sesuatu, bahkan bisa, ya, memanggil orang pun, istilahnya orang yang ada cerai, ditinggalkan oleh istri atau suaminya, bisa dipanggil, dalam 1 hari bisa pulang. Itu saya lihat, hanya dengan pakai baju yang dipakai di bajunya. Ada enggak baju kamu? Sini bajunya.
siapa namanya, dia panggil dengan mantra yang diucapkannya, di doa pulang, pasti satu hari akan pulang. Nah, itu tanda-tanda itu mantra yang sudah luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, nah ketika saya lulus dari SMA, saya akan persingkat sedikit. Ketika saya lulus dari SMA, akhirnya saya merantau ke daerah istri saya, daerah Sidikalang, perbatasan Aceh yang dikatakan Dairi ya. Dairi Sidikalang itu di Sumatera Utara. Saya merantau ke sana, Bapak Ibu Saudara kasih ya. Nah, saya menikah dengan istri saya, tapi kami tidak pernah ada damai. Malah saya 2 kali masuk penjara. Saya 2 kali masuk penjara karena saking panasnya, ya, saking panasnya ilmu yang ada di dalam diri saya, membuat saya selalu ingin berantem terus. Nggak peduli di terminal, pukul orang, nggak peduli di warung atau kalau di orang Batak bilang ada lapo, dia berantem terus. Kalau ada orang yang mau dia nantang-nantang kata-kata yang ini, kita akan sikat. Main pisau pun nggak kita takut. Nah, yang paling herannya, itu di kota Sidikalang, saya 2 kali masuk penjara. Di dalam penjara inilah, Tuhan datang kepada saya. Itu sekitar tahun 1978. Ya, 78. Karena tahun 77 saya udah lulus dari SMA, tamat, saya merantau. Tahun 78, saya masuk di penjara. 2 kali saya masuk penjara. Ya, 2 kali. Di dalam penjara lah saya mimpi. Saya mimpi itu dikatakan dalam mimpi itu ada saya melihat sosok seorang yang berjubah putih dan berjenggot sangat indah dan luar biasa. Dia katakan, saya melihat di atas, saya melihat ke atas itu, dia berkata begini, tinggalkan semuanya ini dan ikutlah aku. Wow, saya bingung. Siapa yang mau saya ikut? Apa yang mau saya tinggalkan? Saya nggak paham di situ. Saya nggak mengerti pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu saya bergejolak. Masuk lagi saya penjara. 2 kali saya masuk penjara. Istri saya sedang hamil. Waktu saya hamil, ada di dalam sel ya, dalam penjara, masuk di penjara yang kedua. Karena saya tidak merasa aman lagi, ya. Tapi apa yang terjadi? Saya keluar dari penjara, akhirnya anak kami lahir. Anak kami lahir itulah anak kami yang pertama yang di Pekanbaru, ya. Dia lahir tidak pernah dia bisa diam, nangis terus semenjak lahir. Semenjak lahir dia nangis terus. Sampai mukanya atau wajahnya itu dia pitam semuanya. Pitam, ada apa ini? Akhirnya saya coba dengan obat-obat yang diramu oleh ayah saya, yang dibuat karena saya pun waktu itu sudah diajari oleh ayahku, kalau ada sakit begini, ini bikin, ini buat, ini lakukan, ini. So, dia nggak mampan, nggak berguna, Bapak Ibu. Dipanggil ada bidan di kampung itu, atau juga nggak bisa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Memang rencana Tuhan sangat indah. Inilah firman Tuhan yang mendorong saya paling kuat waktu itu. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini menjadi ayat idola saya. Menjadi ayat yang sangat melekat di hati saya. Dan ini ayat inilah yang membuat saya, mendorong saya, menguatkan saya. Dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, ini ayat ini membuka mata rohani saya. Ada apa ini Tuhan? Jadi ayat ini melekat. Tiap hari saya ulang-ulang, saya baca, saya ingat, akhirnya jadi ayat hafalan bagi saya ini. Dan sampai sekarang, mulai sejak saya bertobat meninggalkan semua
ilmu-ilmu dunia. Saya di penjara harus masih beradu berantam dengan tahanan-tahanan penjara. Saya menjadi pemenang di penjara pada saat itu. Padahal banyak yang besar-besar di penjara. Mereka mau mau hajar saya selalu mengelak. Ya, saya mengelak karena saya sudah diajari oleh ayah saya bagaimana cara mengelak musuh dan baik, dan kamu harus melakukan tendangan-tendangan jitu. Saya diajari pada saat itu untuk melakukan tendangan-tendangan jitu kepada orang yang bisa sekali menendang atau apa aja yang harus ditendang, tidak sembarang menendang. Ada yang tertentu yang akan ditendang bisa orang langsung tergeletak gitu. Dan juga dengan cakar-cakar begini, juga ayah saya dengan 2 jari bisa orang mati. Ya, ini dia ayah saya waktu itu ngajari saya. Tapi saya sekarang ini tangan saya yang ada sama saya ini, ya sekarang ini saya pergunakan adalah untuk berdoa, untuk memberi, untuk menolong orang, menyalam orang, bahkan memberitakan kabar baik, Injil, ya, Injil Kerajaan Kristus yang menjadi pedoman bagi saya, pedoman bagi keluarga saya dan istri saya. Nah, ini apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu anak kami yang sakit tidak bisa diobati oleh siapapun, ternyata Tuhan kirim hamba Tuhan dari kota Siantar, masih anak muda, masih muda-muda pada saat itu. Mereka datang karena paman dari istri saya itu seorang majelis pengerja di gereja Pantekosta. Ya, gereja Pantekosta ya. Jadi ada gereja Pantekosta dulu Siantar macam-macam, ada GPDI, ada GPI, ada Pantekosta GPDI, D besar, D kecil. Ya, tapi saya nggak tahu waktu itu apa Pantekosta apa mereka ya pada saat itu. Yang penting ya mereka adalah gereja yang berdoa, yang tidak habis-habis, ya tepuk tangan, bahkan nyanyi bersukacita dan lain sebagainya. Dan saya paling anti dengan gereja-gereja yang tepuk tangan tadinya. Paling anti, istri saya pun paling anti. Tapi Tuhan ubah kami dari ya fanatik kami, dari kemunafikan kami, Tuhan ubah kami, ditangkap kami menjadi pelayan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saya lari dari kota Sidikalang ke Rantau Prapat, Labuhan Batu, Rantau Prapat. Di sanalah saya ditangkap oleh Tuhan. Di sana saya ditangkap oleh Tuhan, ya. Nah, ketiga saya tinggalkan istri. Tadinya anak sudah sembuh, didoakan oleh hamba Tuhan dari kota Siantar tadi. Dia doakan, dia sembuh. Ya, di situ saya udah lihat mujizat itu terjadi. Tidak mungkin anak ini lagi. Saya udah katakan pada saat itu kepada istri saya, kalau anak ini mati, saya akan pergi jauh, tinggalkan kamu. Saya tinggalkan kamu dan saya akan merantau jauh. Karena saya masih muda waktu itu. Ya, masih muda. Ya, namanya masih lulus SMA lah. Ya, masih umur 22 tahun. Ya, akhirnya saya tinggalkan istri saya pergi ke satu daerah. Waktu itu akhirnya saya jemput juga dengan istri saya. Sampai sekarang istri saya paling istri yang setia, ya yang dampingi saya, dan saya pun menjadi suami yang setia, harus tetap ya merawat istri saya dan juga membesarkan anak kami dan menyekolahkan anak kami dengan doa dan iman dan hidup dari pelayanan setelah kami di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara setelah saya bertobat sungguh-sungguh, saya hidup baru, saya mulai mengerti firman Tuhan, saya mulai mengerti apa itu, ya, apa itu neraka, apa itu ya surga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya ingat ini hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan ini. Inilah ayat firman Tuhan yang membuat saya kembali menangis dan saya harus sungguh-sungguh meninggalkan semuanya. Dan inilah dasar yang membuat saya sungguh-sungguh bertobat. Walaupun ayat yang tadi saya dapatkan itu Yesaya 41 ayat 10 itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini menjadi ayat, dan juga di Wahyu 21 ayat 8 saya akan bacakan bagi kita pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu dikatakan di sana di dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya 19 sampai 21 saya bacakan bagi kita. Dikatakan begini.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, saya takut membaca ayat ini. Nah, saya ingat dengan apa yang diwariskan oleh ayah saya. Gemetaran jantung saya. Hati saya tidak bisa tidur waktu membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Betul. Karena dikatakan ada di sana penyembahan berhala, sihir. Loh, ayah saya seorang punya ilmu yang kebal, yang hebat, punya mantra-mantra yang banyak, punya jimat-jimat yang banyak. Bagaimana mungkin saya bisa masuk surga? Saya menangis membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya menangis, saya meraung-raung, saya menangis, Tuhan, ampun saya Tuhan. Mau kemana saya Tuhan? Hanya dua jalan yang kau tunjukkan antara surga dan neraka. Akhirnya ayat inilah yang membuat saya, ketika ada hamba Tuhan yang kembali dari kota Siantar menjumpai saya, ya, di Rantau Perapat Labuhan Batu. Dan tidak saya mengenal hamba Tuhan ini. Tapi dia berdoa katanya di Siantar ini kesaksian hamba Tuhan. Pada tahun 83, 84, dia datang mengunjungi saya di sebuah tempat, dia lihat wajah saya, dia bilang begini, "Lah, ini kayak kamu yang saya lihat di dalam doa saya." Hah? Saya marah pada saat itu, waktu dia katakan, "Bapak siapa?" Saya bilang, "Saya adalah seorang hamba Tuhan," katanya. Dia salam saya. Padahal orang kalau saya salam saya bisa ini loh ya. Nih. Tapi saya disalam malah saya gemetar. Malah saya gemetar begini. Tangan saya gemetar, Bapak Ibu Saudara. Ada apa ini? Akhirnya dia hamba Tuhan ini, dia bilang, "Pak, ada di tubuh Bapak, ada di jiwa saya. Melihat Tuhan menunjukkan bahwa Bapak harus jadi seorang hamba Tuhan. Bapak harus tinggalkan semua apa yang Bapak miliki, apa yang Bapak punya. Saya nggak tahu dari mana Bapak dapat, saya nggak tahu bagaimana keluarga Bapak, saya nggak tahu bagaimana kehidupan dari keluarga Bapak atau ayah ibu dari Bapak. Ya, saya seorang hamba Tuhan, saya harus datang jauh-jauh, diutus oleh Tuhan dari kota Siantar ke kota Rantau Perapat ini, menjumpai Bapak. Ternyata tidak beda, tidak lain dari apa yang saya lihat di dalam doa saya, bahkan mimpi saya. Bapak adalah wajah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kalau Bapak tidak mau terima, tidak mau apa yang saya sampaikan, terserah Bapak. Pokoknya Bapak, saya katakan, Bapak harus bertobat, harus tinggalkan semuanya itu, dan harus layani Tuhan," katanya. Hah? Saya nggak layak jadi hamba Tuhan, Pak. Pak, jangan Bapak sembarang ngomong ya. Saya nggak layak jadi hamba Tuhan. Saya ini orang najis, saya ini penyembah berhala, saya bilang. Saya nggak pernah masuk gereja, jarang saya masuk gereja, saya bilang. Justru itu, hamba Tuhan ini berkata, "Aku datang ke dalam dunia, bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa." Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya, dalam kitab Markus 10 ayat 45. Aku datang ke dalam dunia bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa. Bapaklah yang dicari oleh Tuhan. Kata hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan penginjil. Dan hati saya tidak bisa bergetar-getar. Tidak bisa tidur semalaman, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dan mungkin inilah rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bagi saya. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 55, ya, dikatakan ayat 6-8, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu." Itu kata Tuhan. Dan itu saya
disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Mari Bapak tinggalkan semuanya. Dan itu saya ingat waktu apa yang terjadi saya di penjara. Dan kata-kata itu kok bisa diucapkan oleh hamba Tuhan itu percis sekali. Saya pun terheran-heran di situ. Kok bisa ya, kok sama kata yang saya dengar waktu saya di penjara, tapi datang hamba Tuhan di tempat yang jauh dan tempat yang berbeda, kok katakan seperti itu. Padahal hamba Tuhan ini belum saya kenal, Bapak Ibu Saudara. Aneh. Belum saya kenal hamba Tuhan ini dan belum pernah ketemu. Tapi dia berkata seperti itu. Bapak tinggalkan semuanya itu dan Bapak harus ikut Yesus, katanya. Kalau Bapak jadi orang Kristen, harus layani Yesus. Dan Bapak harus menjadi pelayannya, katanya. Akhirnya saya di situ. Saya nggak bisa berdaya. Tak berdaya saya di situ. Sama sekali tak berdaya. Ilmu saya tadinya mau saya pasang kepada hamba Tuhan ini tidak mampan, saudara. Saya coba mau hipnotis dia. Saya coba mau berikan tenaga dalam kepada dia. Dia tidak mampan sama sekali. Dan disitulah saya mulai gemetar. Jantung saya berdetak-detak. Dan saya gemetaran, Bapak Ibu Saudara. Rupanya Tuhan mengutus seseorang yang sudah diurapi, yang sudah diperlengkapi, yang sudah betul-betul dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya untuk melayani saya. Nah, ini apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya bercerita kepada istri saya, "Mak, tadi ada hamba Tuhan menjumpai saya. Dia katakan harus saya tinggalkan semuanya dan harus saya mengikut Tuhan." Wah, hamba Tuhan siapa itu? Kau kenal itu rupanya hamba Tuhan itu? Kau kenali enggak? Dari mana kamu? Di mana kamu ketemu? Di mana? Di mana dia ngomong? Di satu warung, di Lapo. Itu istilahnya orang Batak. Di Lapo saya ditemukan, saya di sana dikatakan oleh hamba Tuhan. Dan dia berkata minggu depan akan datang lagi. Dia sudah catat alamat rumah kita. Waktu itu kami tinggal di sebuah perkebunan. Saya menjadi karyawan pada saat itu. Saya waktu lari dari Sidikalang, keluar dari penjara, saya lari ke Rantau Prapat. Karena saya nggak mau lagi tinggal di kota Sidikalang. Karena banyak sekali kasus yang saya lakukan di sana. Karena saya nggak suka lagi melihat banyak musuh-musuh saya di sana, termasuk satu kampung mau saya habisi. Termasuk kepala desa tadi dia mau saya habisi di sana. Ada istri saya di sini kesaksi. Dan istri saya lah yang bekas air mata istri saya menangis melihat perbuatan saya, dia menangis. Jangan kau lakukan ini. Jangan kau lakukan. Apa kamu masih sayang dengan saya, sayang dengan keluarga? Tidak usah. Akhirnya saya harus merantau, tinggalkan dari kota Dairi perbatasan Aceh, pergi ke Rantau Prapat Labuan Batu yang dekat lewat Tanjung Balai. Lewat Tanjung Balai jauh lagi. Di situ Bapak Ibu kalau pernah dengar itu daerah itu pasti Bapak Ibu yang kalau dari Jakarta lewat mau ke Medan pasti lewat kota itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat saya, ayat inilah yang membuat saya berubah total. Dan saya tidak berdaya dan tidak kuat menghadapinya. Waktu dikatakan bahwa semua yang dilakukan oleh iblis kepada kami, kepada saya mengingat bagaimana setan dan iblis menipu manusia, memperdaya manusia, bahkan menghipnotis manusia, bahkan membelenggu kita dengan segala penderitaan itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Hamba Tuhan ini datang lagi dari kota Siantar. Akhirnya saya berubah, bertobat dan berdoa. Tidak lama kemudian kami bergabung dengan satu gereja, dilayani oleh hamba Tuhan. Akhirnya saya dibaptis pada tahun 88 saya bertobat. Saya adalah perokok, saya peminum. Saya adalah perokok dan saya peminum, saya pemain judi habis-habisan. Gaji saya selalu saya judikan, tidak penuh saya serahkan kepada istri saya. Banyak sekali dosa saya. Bahkan saya kadang-kadang main berantem dengan teman-teman. Tiada hari tanpa main judi, tiada hari tanpa berantem, tiada hari tanpa ribut di rumah Bapak Ibu Saudara.
Tapi puji Tuhan, saya bisa dirubah oleh Tuhan dengan sekejap mata. Karena berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang tidak pernah saya kenal, hamba Tuhan ini. Dia orang Batak Marga Sitinjak dari kota Siantar. Beliaulah yang menjadi bapak rohani saya pertama, membimbing saya, menuntun saya. Kasihan saya melihat Bapak. Bapak, jangan mau masuk ke neraka. Tinggalkan semuanya. Ini dia yang penglihatan itu, dia buka Wahyu 21 ayat 8. Dan ayat ini diberikan sama saya. Bapak Ibu dengarkan ayat ini, saya bacakan bagi kita. Karena ayat ini pun menjadi ayat yang saya ajarkan di dalam saya mengajar okultisme. Karena saya sekarang jadi pengajar okultisme, ya di beberapa Zoom di Jakarta ini saya mengajar okultisme, dan saya pun berapa kali ke Sumatera Utara. Kami kalau dengan tim hamba-hamba Tuhan dari kota Jakarta yang saya bawa, ya yang kadang-kadang ya kami buat seminar. Ya saya pembicara, saya ajarkan dengan okultisme, saya ajarkan bagaimana untuk kita mengenali roh-roh jahat ini. Bagaimana ya kita mengenali perbuatan-perbuatan roh-roh jahat, tipu muslihat daripada setan. Karena saya sudah tahu trik-trik dari setan. Saya sudah tahu bagaimana tipu muslihat daripada setan yang ingin mau merusak hubungan manusia dengan manusia satu, rumah tangga yang satu, ekonomi yang satu. Makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus katakan, aku datang untuk memberi kelimpahan dan kemenangan bagi kamu. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, inilah pekerjaan setan. Dan Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis adalah bapak segala pendusta. Sangat mengerikan. Waduh, saya tertuduh terus dengan ayat ini. Saya tertuduh terus. Makanya ayat ini, ayat 8 saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ini adalah orang-orang pemantra, ya, ahli-ahli nujum, yang punya ilmu-ilmu kebal, tukang santet, ya, bahkan juga tukang-tukang babi ngepet, ya. Ya, ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Nah, dikatakan penembak-penembak berhala. Inilah yang dilakukan oleh keluarga kami. Ayah saya selama bertahun-tahun terus, ya, sampai ayah saya pun meninggal. Dia ingin, ya, tapi puji Tuhan, setelah ayah saya sakit, kemudian dia menerima Yesus, tapi ilmu yang ada di dalamnya tidak bisa dikeluarkan. Lama disiksa dia meninggal. Sangat disiksa. Lama matinya ayah saya. Saya kasihan. Dan disitulah saya melihat dengan keadaan ibu saya, ibu tiri yang tadi, yang sakit 14 tahun. Saya berkata kepada Tuhan, setelah hamba Tuhan ini membimbing saya dan mendoakan saya, gimana caranya? Betulkah Tuhan itu maha ajaib? Saya bilang, oh iya, betul sekali. Bapak percaya. Lebih dari apa yang Bapak miliki, Tuhan akan berikan kepadamu. Bapak akan dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang hebat. Bapak percayalah. Akhirnya saya pulang ke kampung kami. Waktu saya sudah bertobat, saya dulu lahir baru, saya sudah pegang Alkitab, saya pulang. Saya pulang ke kampung halaman. Saya pulang, tetapi keluarga kakak saya, karena ada kakak saya wanita menjadi seorang dukun juga. Dia punya mantra-mantra yang hebat. Kakak saya yang pertama laki-laki juga jadi dukun. Bibi sudah selain ayah saya. Semua penembak berhala. Sangat mengerikan. Akhirnya saya pulang melangkah, saya berdoa, Tuhan, jika memang benar kau Tuhan yang maha kuasa, yang mencipta langit dan bumi, yang menciptakan saya segambar dengan engkau, kalau memang kau Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit dari mama saya, mama tiri saya, yang telah menekolahkan saya, mengasuh saya, Tuhan, saya akan lihat mujizatmu. Kalau Tuhan sembuhkan mama saya yang 14 tahun sakit-sakitan, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, harus selalu ya terbaring di tempat tidurnya. Saya mau melayani Tuhan. Itu saya tanamkan di dalam hati saya. Akhirnya saya pulang, saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan tuntun saya, urapi saya, bawa saya. Saya mau, saya sudah tanggalkan semuanya ini.
Saya dilayani oleh hamba Tuhan ini, dibakar semuanya. Semua jimat-jimat saya dibakar, buku-buku, mantra-mantra yang diwariskan oleh ayah saya. Sebuah keris yang ada keris buatan Aceh, rencong namanya. Kalau itu diisi, kalau hanya tertusuk aja keluar darah sedikit, pasti orang itu mati. Akhirnya itu saya buang semuanya, saya dibakar oleh hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dibakar oleh hamba Tuhan ini. Dia bilang, Bapak maukah serahkan semua jimat-jimat Bapak, mantra-mantra Bapak, buku-buku Bapak, jimat-jimat Bapak, semua keris-keris yang pusaka-pusaka yang dianggap Bapak menjadi keris kesaktian, barang-barang yang dianggap pembawa berkah, tapi jadi pembawa kutuk. Mari bakar. Tahu Bapak Ibu Saudara, saya bakar 2 jerigen minyak tanah dulu, ya, minyak tanah Bapak Ibu Saudara, ya. Bayangkan itu dulu minyak tanah, 2 jerigen habis untuk membakar ini. Warnanya bukan warna kuning merah api, tapi warnanya biru semuanya. Apa yang terjadi? Sangat mengerikan sampai hamba Tuhan ini geleng-geleng kepala. Luar biasa roh jahat membelenggu kalian. Luar biasa ilmu yang diwariskan kepada Bapak, diwariskan oleh ayah Bapak sendiri. Bapak tadinya menjadi tumbal daripada setan dan iblis, menjadi pengikut daripada si Lucifer. Tapi sekarang Bapak bisa. Beranikah Bapak menyerahkan semuanya? Akhirnya saya serahkan semuanya, akhirnya dibakar habis semuanya. Barulah saya dibaptis Bapak Ibu. Lahir baru, saya rajin beribadah, saya rajin berdoa puasa. Berdoa puasalah saya 3 hari 3 malam. Saya pulang ke kampung, saya mendoakan istri, mama saya yang sakit 14 tahun itu. Akhirnya waktu saya peluk, dia, Tuhan, inilah mama yang mengasihi aku. Inilah mama yang telah membesarkan aku dan menekulahkan aku. Tuhan, sekian lama dia sakit menderita. Tidak ada obat yang bisa mengobatinya. Tapi jika kau Tuhan yang maha kuasa, ya kuasamu yang tidak pernah berubah dari dahulu, kemarin, hari ini, detik ini, lepaskanlah ini mama saya, lepas dari segala kutuk penderitaan ini, dari sakit penyakit ini, sembuhlah mama saya. Satu kampung datang menonton saya pada saat itu. Saya dibilang gila. Itu udah gila loh itu pendeta. Gila itu gila. Sampai abang, kakak-kakak saya, abang yang pertama saya, sampai marah-marah. Kau gila kau. Kau tidak pernah ada dari kakek-kakek nenek, kamu aja yang berdua begini-begini. Tidak ada pernah, kamu udah gila kau, katanya gitu. Saya dibilang pendeta gila pada saat itu. Tapi saya senyum. Saya bilang, haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus menjamamu. Saya tidak balas dendam lagi. Saya tidak bisa menyimpan rasa sakit hati lagi. Karena Tuhan sudah ubahkan saya. Roh Kudus sudah pimpin saya. Akhirnya saya peluk mama saya. Tiba-tiba 1 jam saya doakan. Langsung itu. Mama saya kok bisa duduk? Dia bilang betul. Hah? Karena namaku aslinya bukan Israel ya. Pak Franky Ismail tadinya. Ya. Jadi saya nama Israel itu jadi nama pertobatan. Baik, ya. Tuhan, jadi dari nama Ismail berubah jadi Israel. Ya. Jadi itu sampai sekarang itu makanya saya pakai karena Israel ini adalah nama yang diberkati dipakai oleh Tuhan. Dan mulai dari situlah sembuhlah mama saya. Apa yang terjadi? Akhirnya mama saya dengan singkat cerita akhirnya mengikut kepada kami. Ya. Ya ikut kami. Ya. Akhirnya ikut sama kami, saya baptis di Raden Saleh. Waktu Raden Saleh, ya, saya datang ke Jakarta waktu itu, ya, dengan memang sekolah tadinya, sekolah Alkitab. Karena waktu saya bertobat dari sana, saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan, ya, istri saya tinggalkan juga waktu itu. Saya, ya, melangkah di atas pendirian saya yang teguh. Saya katakan, ini ayat Yesaya yang 41 ayat 10 itu. Janganlah takut. Janganlah bimbang. Janganlah sebab aku menyertai kau. Ayat ini saya pegang Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya katakan, Tuhan, terima kasih Bapak. Kau sudah sembuhkan mamaku ini. Kau sudah jamah mamaku. Apa yang dikatakan oleh mamaku sama saya? Dia bilang, nak, kemana kau pergi? Saya ikut. Hah? Saya merantau, mak. Saya melayani pekerjaan Tuhan.
Saya melayani pekerjaan Tuhan, sekarang saya mau sekolah. Kemana kau? Saya harus ikut. Akhirnya ikut. Ini dengan singkat aja, ya saya ikut. Kami di Jakarta selama 9 tahun ada di Jakarta bersama saya. Sekarang udah ada di kampung kembali, ya untuk mengurus mertua kami. Ya, dia masih hidup sekarang. Saya baptis di Raden Saleh dengan beberapa waktu itu jemaat yang saya layani di kota Jakarta. Karena keluarga kami ada di Jakarta, saya layani, termasuk dengan adik ipar saya. Kalau orang Batak bilang ada inang bau, lai kami, ya, adik ipar. Akhirnya saya layani, saya baptis mereka, akhirnya mereka jadi pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui panggilan kehidupan saya, keluarga kami banyak yang berubah. Tadinya dari gereja-gereja tua, gereja lama, sekarang mereka jadi sama seperti kami. Ya, mereka jadi ada yang sudah melayani Tuhan, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi bekerja juga, tapi mereka tidak lagi mau seperti hidup-hidup yang lama, tidak mau lagi seperti gereja-gereja yang tua. Gereja, tahulah gereja-gereja tua ya, gereja HKBP, Katolik, HKI, GKPS, ya, macam-macam lah di gereja Protestan di Sumatera Utara. Tapi gereja karismatik ini betul-betul saya hidupi, saya belajar taat membaca firman Tuhan, saya terus berdoa, saya dengan istri, kami selalu berdoa, bergandeng tangan, mendoakan bahkan anak-anak kami, selalu kami doakan terus, dan menjadi juga ikut ya melayani, ya mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka juga menjadi orang-orang yang tidak susah cari pekerjaan. Mereka juga kuliah dengan baik, berhasil. 4 orang anak kami kuliah 4-4-nya. Mereka semua sudah bekerja dengan baik, dapat dengan baik, dan semuanya itu berkat anugerah dari kehidupan yang kami miliki, yang kami alami bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama, ya ketika saya bertobat di baptis tahun 88, saya menerima Roh Kudus, saya saya ditabiskan jadi pelayan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kisah yang menarik, luar biasa, membangkitkan iman kita, bagaimana kuasa kegelapan itu tunduk takluk di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa di bawah kolong langit ini yang sanggup melawan nama Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala ilah, Tuhan di atas segala dewa, Tuhan di atas segala sesembahan di muka bumi. Dan kita melihat akhirnya Pak Munte bertobat lahir baru, istrinya dan keluarganya bertobat lahir baru, juga ibunya yang sudah sembuh secara ajaib bertobat dan lahir baru. Setelah dia membakar semua jimat-jimatnya dan buku-buku mantranya, dia dibaptis dan mengalami pemulihan supranatural, dan dia berdoa kepada Tuhan, ibunya yang sakit parah menjadi sembuh total. Luar biasa sekali. Inilah Bapak Ibu, kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu merindukan setiap jiwa diselamatkan. Dengan kuasanya yang adikodrati itu, dia menunjukkan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang mengandalkan kekuatan manusia, ditaklukkan di bawah nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu terus bersyafaat, terus bersaksi, terus menjadi berkat, dan terus menjadi terang dan garam di muka bumi, tetap semangat di dalam Tuhan, dan tidak pernah menyerah. Sebab Tuhan selalu beserta kita, mengiringi kita, memberkati kita dengan limpahnya, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.